Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kakak, Kak Abil, dengan kode tentor FNA. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas soal UTBK Fisika terkait materi termodinamika. Kakak bacakan dulu soalnya. Suatu gas monoatomik memiliki tekanan 40 kPa dengan volume mula-mula 62,5 ml. Kemudian volume gas tersebut diubah menjadi 1,5 kali semula dengan tekanan tetap. Pada proses tersebut sistem melakukan yang pertama kita buat yang diketahui. Yang diketahui adalah suatu gas monoatomik, karena gas ada 3 jenis, ada gas monoatomik, ada gas diatomik, dan ada gas poliatomik. Memiliki tekanan 40 kPa, berarti P sama dengan 40 kPa, kita ubah jadi 40.000 Pascal. Dengan volume mula-mula berarti simbolnya V1. 1 indeks untuk awal, 2 indeks untuk akhir. Jadi volume mula-mula di sini diketahui 62,5 ml. Satuan mililiter kita ubah ke satuan SI, di mana untuk volume satuan SI-nya adalah meter kubik, sehingga volume awal kita buat menjadi 62,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kenapa? Karena 1 ml sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, di soal dikatakan bahwa volume gas diubah menjadi 1,5 kali semula. Berarti volume akhir sama dengan 1,5 dikali volume mula-mula. Sehingga 1,5 dikali volume mula-mula 62,5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga volume akhir atau V2 sama dengan 93,75 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, di soal dikatakan pada tekanan tetap. Tekanan tetap berarti berlangsung pada proses isobarik. Nah, yang ditanyakan di soal adalah besar energi kalor. Kita jawab. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghitung perubahan energi dalam untuk gas monoatomik, di mana rumus perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan 3/2 NR delta T untuk gas monoatomik. Untuk gas diatomik delta U-nya 5/2 NR delta T. Untuk gas poliatomik perubahan energi dalamnya 7/2 NR delta T. Nah, kita perhatikan soalnya, karena di soal yang diketahui hanya besaran tekanan dan volume, berarti NR delta T bisa kita ubah menjadi P dikali delta V. Sehingga perubahan energi dalam untuk gas monoatomik tersebut kita buat menjadi delta U sama dengan 3/2 P kali delta V, di mana delta V adalah perubahan volume, artinya adalah volume akhir dikurang volume awal, sehingga delta U sama dengan 3/2 P dikali V2 dikurang V1. Nah, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini adalah menentukan besar kerja atau usaha pada proses isobarik. Karena prosesnya berlangsung pada tekanan tetap, berarti kita menggunakan rumus kerja atau usaha pada proses isobarik, di mana rumusnya adalah kerja atau W besar sama dengan P dikali delta V, di mana delta V tadi volume akhir dikurang volume awal, sehingga rumus kerjanya adalah P kali V2 dikurang V1. Setelah delta U bisa kita rumuskan dan kerja bisa kita rumuskan, selanjutnya kita menggunakan hukum 1 termodinamika, di mana hukum 1 termodinamika dirumuskan oleh perubahan energi dalam sama dengan energi kalor dikurang kerja, di mana perubahan energi dalam disimbolkan delta U, energi kalor disimbolkan Q, dan kerja disimbolkan oleh W besar. Sehingga pada proses tersebut, besar kalor dapat dihitung menggunakan persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, besaran-besarannya udah kita dapatkan, seperti delta U sama dengan 3/2 P kali delta V, dan kerja P dikali delta V kita substitusi ke persamaan ini, sehingga menghasilkan Q sama dengan 3/2 P kali V2 min V1 ditambah P dikali V2 min V1. Kalau kita jumlahkan berarti seakan-akan 3/2 ditambah 2/2, sehingga energi kalornya adalah 5/2 P dikali volume akhir dikurang volume awal. Sehingga kita
langsung memasukkan atau mensubstitusi besaran-besaran yang diketahui di soal, sehingga energi kalor bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu 5/2 dikali 40.000 dikali 93,75 kali 10 pangkat min 6 dikurang 62,5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, kita tinggal hitung sehingga kita dapatkan besar energi kalor adalah 3,125 Joule. Nah, untuk melihat apakah sistem menyerap kalor atau sistem melepas kalor, yang kita perhatikan adalah tanda pada energi kalor tersebut. Oke, dengan catatan, untuk kalor bertanda positif, maka sistem menyerap kalor, dan untuk kalor bertanda negatif, maka sistem melepas kalor. Karena Q sama dengan positif 3,125 Joule, berarti sistem menyerap kalor sebesar 3,125 Joule. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang E. Oke, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kakak Kak Abil dengan kode Tentor FNA. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas soal terkait termodinamika. Oke, kakak bacakan terlebih dahulu soalnya. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, jadi di soal ada grafik tekanan sebagai fungsi volume, di mana tekanan dalam satuan atmosfer dan volume dalam satuan meter kubik. Suatu sampel gas ideal mengalami proses termodinamika seperti pada gambar. Dari A ke B, gas mengalami proses adiabatik. Dari B ke C, proses isobarik dengan menyerap kalor 345 kJ. Dari C ke D, proses isotermal. Dan dari D ke A, proses isobarik dengan melepas kalor 371 kJ. Perbedaan energi dalam sistem antara A dan B adalah... Oke, yang pertama kita buat dulu besaran yang diketahui. Yang diketahui adalah siklus tertutup grafik tekanan sebagai fungsi volume. Oke, yang pertama dari proses A ke B. Proses A ke B, proses adiabatik. Selanjutnya proses B ke C, proses isobarik dengan menyerap kalor. Kalau misalnya menyerap kalor berarti Q BC-nya tandanya positif. Jadi kalor pada proses BC nilainya positif 345 kJ. Untuk proses C ke D, prosesnya isotermik dengan suhu konstan. Untuk proses D ke A, prosesnya isobarik, di mana diketahui kalor dari D ke A adalah minus 371 kJ. Nah, yang ditanyakan di soal adalah perbedaan energi dalam sistem antara A dan B. Berarti yang ditanyakan adalah delta UAB. Di sini dengan catatan untuk 1 atmosfer meter kubik itu kita ubah ke dalam satuan kilojoule. Oke, jadi 1 atmosfer itu sekitar 10 pangkat 5 Pascal. Kalau dikalikan dengan meter kubik hasilnya 10 pangkat 5 Joule. 10 pangkat 5 Joule dapat diubah menjadi 100 kilojoule. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama kita perhatikan pada siklus tertutup berlaku perubahan energi dalam total nilainya sama dengan 0. Oke. Di mana perubahan energi dalam total bisa kita tulis sebagai perubahan energi dalam proses AB ditambah perubahan energi dalam proses BC ditambah perubahan energi dalam proses CD ditambah perubahan energi dalam proses DA. Ketika kita jumlahkan nilainya harus sama dengan 0. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah untuk proses C menuju D karena berlangsung pada proses isotermik. Isotermik maksudnya proses yang berlangsung pada suhu konstan, maka perubahan energi dalam C ke D nilainya sama dengan 0. Nah, karena di sini yang bisa kita tinjau dari proses B ke C dan dari proses D ke A adalah proses isobarik, berarti untuk proses isobarik rumus kerja atau W besar itu dapat dirumuskan oleh usaha atau kerja sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Perubahan volume dirumuskan oleh volume akhir dikurang volume awal. Nah, selanjutnya dapat menggunakan hukum satu termodinamika dengan rumus perubahan energi dalam sama dengan energi kalor dikurang kerja. Nah, selanjutnya kita tinjau proses B ke C.
Untuk proses B ke C, dapat kita tulis perubahan energi dalam BC sama dengan kalor pada proses BC dikurang kerja pada proses BC. Sehingga dapat kita tulis perubahan energi dalam BC sama dengan energi kalor BC dikurang tekanan B dikali volume C dikurang volume B. Karena di sini untuk proses B ke C, berarti volume awal di B dan volume akhir di C. Oke, sekarang kita masukkan besaran-besaran yang diketahui di soal. Untuk perubahan energi dalam BC, itu energi kalor BC tadi positif 345 kJ. Nah, tekanan di B 3 atmosfer kita masukin, dan tekanan di C 0,4 meter kubik dikurang tekanan di B 0,09 meter kubik. Oke, sehingga hasilnya adalah perubahan energi dalam BC dapat kita tulis 345 kJ dikurang 0,93 atmosfer meter kubik, sehingga perubahan energi dalam BC 0,93 atmosfer meter kubik kita ubah menjadi 93 kJ, sehingga perubahan energi dalam untuk proses B ke C adalah 252 kJ. Oke, dengan cara yang sama kita tinjau proses dari D menuju A. Untuk proses D ke A, karena prosesnya isobarik, berarti dengan cara yang sama dengan meninjau proses B ke C tadi, kita dapat tulis perubahan energi dalam D ke A adalah energi kalor pada proses DA dikurang kerja pada proses DA. Sehingga perubahan energi dalam pada proses DA sama dengan Q DA dikurang tekanan D dikali volume A dikurang volume D. Kenapa? Karena kerja pada proses DA itu volume akhir di A dan volume awal di D. Oke, sekarang kita masukin besaran-besaran yang diketahui di soal. Energi kalor pada proses DA adalah minus 371 kJ. Oke, dikurang tekanan di D 1 atmosfer dikali volume A 0,2 meter kubik, volume D 1,2 meter kubik, sehingga perubahan energi dalam untuk proses DA adalah minus 371 kJ ditambah 1 atmosfer meter kubik, di mana 1 atmosfer meter kubik itu dapat kita ubah menjadi 100 kJ, sehingga perubahan energi dalam untuk proses DA adalah minus 371 kJ ditambah 100 kJ, hasilnya adalah minus 271 kJ. Sehingga persamaan perubahan energi dalam total dapat kita buat menjadi perubahan energi dalam AB tambah perubahan energi dalam BC tambah perubahan energi dalam CD tambah perubahan energi dalam DA sama dengan 0. Oke, kan yang ditanya di soal adalah perubahan energi dalam AB. Oke, sekarang kita masukin aja perubahan energi dalam BC yang udah kita dapatkan dan perubahan energi dalam DA yang udah kita dapatkan dengan perubahan energi dalam CD tadi nilainya sama dengan 0. Karena untuk proses isotermik, maka perubahan energi dalam pada proses isotermik adalah sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan perubahan energi dalam untuk proses AB adalah 19 kJ. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang A, 19 kJ. Ya baik teman-teman, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!